Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, di sini saya ingin menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah dilontarkan ujian akhir semester kali ini dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, langsung saja saya pada soal yang pertama. Jelaskan tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menyampaikan ciri-ciri dan karakter yang khas relatif dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Jawabannya yaitu Islam Nusantara adalah suatu wujud empiris yang dikembangkan di Nusantara yang sesuai dengan realitas sosio dan kultural Indonesia. Berbeda dengan peradaban Islam yang berbeda dengan di daerah Timur Tengah atau Arab, perbedaan itu terlihat bahwa peradaban Islam di Nusantara mendapat campuran dari berbagai kebudayaan, terutama lokal Nusantara. Yang terdapat ciri-cirinya, yang pertama, penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan cara seperti kesenian seperti wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dan ciri yang kedua, penyebaran Islam dengan cara melalui pesantren-pesantren. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Jawabannya, yang dalam bentuk fisik itu terdapat wayang pada zaman pra-Islam sangat dominan yang dengan Hindu-Buddha, tetapi setelah adanya Islam, Sunan Kalijaga mengubah cerita pewayangan menjadi identik dengan Islam yang berjudul Jamus Kalimusodo. Kalau yang non-fisik, terdapat tembang-tembang pada zaman Islam masuk ke Nusantara, banyak diciptakan oleh Wali Songo seperti Tambang Pocung, Gambuh, dan lainnya. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Jawaban saya di sini itu ulama tidak hanya berperan dalam agama tetapi juga politik. Keberadaan pengukuhan kekuasaan politik yang pada masa kerajaan Islam, peran ulama menonjol sebagai bagian dari pejabat-pejabat elit yang fungsinya memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana. Soal yang keempat, jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara di Kesultanan Aceh. Jawaban singkat dari saya, penyebab dari timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh yaitu terdapatnya perbedaan pendapat antara golongan Tengku dan Tengku. Soal yang kelima, yaitu uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Sultan Agung yang merupakan Raja Mataram yang melawan VOC dan juga Sultan Hasanuddin juga melawan monopoli VOC karena perjanjian Bongayat dianggap tidak adil. Jadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme seperti yang kita ketahui tadi, itu tidaklah jauh dari perlawanan mereka terhadap VOC. Dan soal yang keenam, uraikan serta jelaskan bagaimana kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Jawabannya yaitu kebijakan masa pemerintahan pada masa Hindia Belanda dalam bidang politik yaitu dahulu Indonesia adalah negara yang memiliki kerajaan-kerajaan di wilayah daerahnya, tetapi sejak kedatangan Belanda ke Indonesia dengan sistem politiknya adu domba yang dikenal dengan Divide et Impera, yang menghasilkan bahwa penguasa daerah
yang kerajaan harus patuh kepada Belanda. Nah, dalam bidang ekonomi, Indonesia mengalami masa tanam paksa yang diprakarsai oleh Raffles, seorang jenderal dari Belanda, yang mana mereka menggunakan masyarakat Indonesia untuk bekerja tanpa diberinya upah. Dalam bidang sosial, pengaruh kehidupan Belanda yang menganut agama Kristen dan Katolik yang mempengaruhi budaya sosial Indonesia yang berlatar belakang agama Hindu-Buddha. Nah, dalam bidang budaya Barat mempengaruhi budaya lokal Indonesia yang adanya penyebutan beberapa kata yang merupakan gabungan bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia, yakni kata serapan. Dan soal yang terakhir yaitu masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Nah, jawaban saya, masa pergerakan nasional merupakan periode sangat penting karena masa pergerakan nasional inilah masa di mana pertama kalinya mengkampanyekan suatu ide Indonesia bersatu dan bebas dari penjajahan. Ide-ide tersebut disebarluaskan, saling bertambahnya jumlah orang yang terpelajar di kalangan masyarakat pribumi. Nah, dan membuat Indonesia memasuki periode baru, yaitu disebut dengan periode radikal. Baiklah, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata yang saya dalam menyampaikan jawaban tersebut. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.